Yuk kita siapkan hati kita mau menyembah Allah yang hidup. Kita berikan seluruh hidup kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan, sebab Dia layak menerima persembahan yang hidup dari kita. If the altar's where you meet us, take me there, take me there. If what you need is just an offering, it's right here, my life is here, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed, I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire, purified. You take whatever you desire. Lord, here's my life. Glory wants to come in, let it fall. We want it all. Your fire is consuming. Fill this place, set it ablaze, and I'll be a living sacrifice for you. You're a fire, the refiner. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. Take my life,
You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. Are you fire, the refiner? I wanna be consumed. You're a fire, the refiner. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Oh, purified. You take whatever you desire. The Lord is my life. I wanna be tried by fire. Purified. You take whatever you desire. Oh Lord, here's my you take whatever you desire. Oh Lord, here's my life. You take whatever you desire. Oh Lord, here's my life. You take whatever you desire. Oh Lord, here's my life. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing it out. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy
Shalom Impact Youth, senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah kali ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Kau telah pertemukan kami walaupun melalui online, tapi itu tidak pernah mengurangi hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami generasi muda-Mu pada saat ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami boleh terus bertumbuh, berbuah, menuju keserupaan dengan Kristus. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, Firman-Mu yang memperbarui hati kami, Firman-Mu juga yang memperbarui budi kami, sehingga keserupaan dengan Kristus itu semakin ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk seluruh pemberitaan firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Impact Youth, di bulan ini kita akan membahas tentang Star Generation. Sudah di beberapa minggu yang lalu kita sudah mendapatkan banyak sekali insight, kita sudah mendapatkan banyak sekali wawasan, pengetahuan, kebenaran firman Tuhan. Bagaimana menjadi generasi bintang bagi kerajaan Allah. Nah, pada saat ini saya akan membagikan satu orang tokoh yang dicatat dalam Alkitab yang juga menjadi salah satu bintang bagi kerajaan Allah di dalam kondisi dia sedang tertekan. Di dalam kondisi ketika dia ada di dalam pembuangan. Nah, tokoh tersebut adalah Esther. Tokoh yang muncul dalam kitab Perjanjian Lama. Dan dia muncul dalam kitab Perjanjian Lama ini bukan dalam kondisi yang mengenakan bagi dia. Kenapa? Karena kisah Esther muncul ketika dia ada di dalam pembuangan. Ketika bangsa Israel ditarik, dikalahkan dan ditaklukkan oleh Babel, dan mereka menjadi orang buangan, menjadi tahanan, menjadi orang yang dikalahkan, yang ditaklukkan oleh bangsa lain. Nah, Esther tumbuh dan kisah Esther ini muncul ketika dia ada di negara orang lain, bukan di tanah kelahirannya. Tapi ini yang menarik, justru Esther menjadi salah satu tokoh di mana dia membawa pembebasan bagi bangsanya ketika dia ada di bangsa lain. Kita tahu kisah dari Esther ini dimulai dari kisah seorang raja, Ahasiveros, yang membuang permaisurinya, yang membuang ratunya, yaitu Wasti. Kita tahu di kitab Esther yang pertama diceritakan perjalanan kisah dari Ahasiveros dengan Wasti, sehingga akhirnya Ratu Wasti dibuang, dan akhirnya Raja Ahasiveros membutuhkan pendamping yang baru, seorang ratu yang baru. Kisah Esther dimulai ketika berada di pasal yang kedua. Ketika memasuki Esther pasal yang kedua, mulailah muncul kisah perjalanan hidup Esther. Nah, kita akan sama-sama baca dari kitab Esther pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dikatakan Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, sedikit flashback mengenai kisah antara Mordekai dan Esther. Jadi mereka dibuang, mereka menjadi tahanan dari bangsa Israel ketika zaman Raja Yekonya. Nah, ketika Esther dibawa oleh Mordekai, dia sudah tidak lagi memiliki ayah dan ibu. Atau bisa dibilang Esther ini adalah anak yang yatim piatu. Nah, Mordekai sebagai pamannya, sebagai kerabat dari orang tuanya, Mordekai yang mengasuh Esther, Mordekai yang membesarkan Esther, Mordekai yang membimbing, Mordekai yang mendidik, dan Mordekai yang membiayai seluruh kebutuhan Esther. Sampai di satu titik ketika masuk di ayat yang ke-7 ini, saya yakin bahwa ketika di benteng Susan atau di kerajaan Babel, diadakan sayembara pemilihan ratu pengganti Wasti. Esther pasti posisinya berada di dalam usia yang sudah matang. Bukan lagi usia di bawah umur, sehingga oleh Mordekai, Esther diizinkan untuk mengikuti
sayembara atau pemilihan dari ratu untuk Ahasiveros. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari pribadi Ester? Seorang generasi bintang bagi kerajaan Allah, yang pertama, dia pasti akan memiliki seorang mentor. Dia pasti memiliki seorang pembina atau kakak rohani di dalam kehidupannya. Siapa saja yang menjadi pembimbing dalam kehidupan Ester ini? Kalau dari ayat yang ke-7 ini kita melihat yang pertama ada Mordekai. Mordekai sangat berperan besar dalam membentuk karakter Ester. Bayangkan seorang Ester, seorang anak yang tidak memiliki ayah dan ibu, seorang anak yang yatim piatu, seorang anak yang tidak pernah melihat figur ayahnya atau merasakan kasih sayang dari ibunya. Kita tahu banget apa yang terjadi dalam kehidupan anak ini. Dia bisa mengalami tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap orang tua. Dia bisa menjadi anak yang rusak gambar dirinya. Dia bahkan bisa menjadi anak yang terus mencari pengakuan dalam dirinya. Tetapi ini tidak terjadi dalam Ester. Karena ada satu peran, yaitu Mordekai, yang membentuk karakternya, yang membimbing Ester, yang membina Ester, sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang dewasa, menjadi anak yang memiliki karakter yang baik, bukan menjadi seorang anak yang kehilangan gambar dirinya. Bagaimana Mordekai akan mendidik Ester untuk taat terhadap budaya dari bangsa Yahudi. Dan dalam adat bangsa Yahudi salah satunya adalah mempelajari Taurat. Saya yakin bahwa Ester menjadi salah satu anak dari orang Yahudi yang bertumbuh dalam imannya, bertumbuh dalam pengenalan akan firman. Karena pengajaran Taurat itu menjadi salah satu pokok pengajaran yang harus diajarkan orang tua kepada anak. Jadi, untuk kita bisa menjadi generasi bintang bagi kerajaan Allah, pastikan ada mentor yang ada di atas kita. Pastikan ada yang membimbing perjalanan kehidupan kita. Ada yang mendampingi perjalanan kerohanian kita. Nah, kemudian ada tokoh yang kedua yang berperan dalam kehidupan Ester, yaitu Hegai. Kalau kita meneruskan dari ayat yang ke-7 tadi, begitu Ester mengikuti sayembara pemilihan ratu, dia bertemu dengan Hegai. Hegai ini adalah kepala dari sida-sida yang mengurusi untuk sayembara dari pemilihan ratu ini. Dan dikatakan bahwa ketika bertemu dengan Ester, Tuhan memberikan rasa belas kasihan kepada Ester. Ada rasa sayang, ada rasa kasih kepada Ester. Dan Hegai memiliki peran dalam kehidupan Ester ketika Ester ada di dalam kerajaan. Ketika Ester sedang dipersiapkan untuk mengikuti pemilihan ratu, disitulah Hegai berperan dalam kehidupan Ester. Hegai memanggil khusus para dayang-dayang, orang-orang yang terpilih untuk melayani Ester. Padahal Ester waktu itu belum terpilih menjadi seorang ratu. Tetapi bagaimana Tuhan bekerja, berkarya melalui Hegai untuk mempersiapkan Ester memasuki tahap pemilihan ratu. Dan tahap pemilihan ratu itu bukan tahap memakan waktu yang sebentar. Kalau kita terus baca dari kisah di pasal yang kedua ini, di mana diperlukan waktu selama 12 bulan atau 1 tahun. Untuk mereka dipersiapkan untuk ketemu dengan Raja Ahasiveros yang belum tentu pasti terpilih. Karena yang mengikuti pemilihan ini bukan hanya Ester, tapi ada wanita-wanita lain, dan ini adalah sebuah kerajaan yang besar. Pasti banyak wanita cantik, wanita pintar, wanita yang berpendidikan, wanita yang berkarakter baik yang mengikuti dalam pemilihan ini. Saingannya sangat banyak. Tapi kita tahu ceritanya bahwa Ester yang akhirnya dipilih oleh Ahasiveros menjadi ratu yang menggantikan Wasti. Tetap ada karya Tuhan dalam proses pemilihan ini, tapi ada juga peranan dari para mentor yang mendampingi Ester. Nah, kemudian setelah kita memiliki mentor, sikap yang kedua yang harus dimiliki kita sebagai generasi bintang, kita harus memiliki ketaatan terhadap otoritas di atas kita. Kalau kita baca dari Ester pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan yang ke-15 dikatakan gini, Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya
karena dilarang oleh Mordekai. Di ayat yang ke-15, ketika Ester, anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Di ayat yang ke-10 dan ke-15 ini ada dua pesan dari orang yang berbeda. Yang pertama adalah Mordekai. Kalau tadi di poin yang pertama ada dua mentor yang berpengaruh dalam kehidupan Ester. Yang pertama Mordekai dan kedua Hegai. Dan di poin yang kedua ini dan di ayat yang 10 dan ke-15 ini juga ada pesan yang Ester taati dari dua mentornya. Yang pertama di ayat yang ke-10 Mordekai memberikan pesan kepada Ester, jangan memberitahukan dari mana asal usulmu. Jangan memberitahukan terlebih dahulu kebangsaanmu. Dan itu Ester lakukan. Ester mentaati apa yang diperintahkan oleh Mordekai. Dan kemudian di ayat yang ke-15 ketika proses pemilihan berlangsung, ketika waktunya Ester harus menghadap kepada Raja Ahasveros, di ayat yang sebelumnya diceritakan bahwa ketika calon ratu ini bertemu dengan Raja Ahasveros, dia akan membawa sesuatu atau membawa gift atau membawa hadiah untuk menarik hati raja. Nah, di ayat yang sebelumnya itu dikatakan mereka memilih barang-barang itu menurut kehendak hati mereka. Mereka yang menentukan, saya mau bawa barang A, saya mau membawa mungkin cincin yang berupa model seperti ini. Tapi beda dengan Ester. Ketika Ester mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasveros, dia tidak menghendaki sesuatu untuk membawa sesuatu berupa barang apa, kecuali yang dianjurkan oleh Hegai. Dia mentaati apa yang diajarkan oleh Hegai. Dia mentaati apa yang diarahkan oleh Hegai. Bisa saja ketika dia melihat para saingannya, melihat para wanita yang lain membawa barang yang lebih menarik mungkin, atau membawa barang yang sepertinya lebih berharga, bisa saja membuat dia menjadi was-was. Waduh, sepertinya barang yang saya bawa ini kurang menarik dibandingkan barang saingan saya yang berikutnya. Tapi dia lebih memilih mentaati apa yang dianjurkan Hegai. Karena apa? Karena Hegai ini adalah seorang sida-sida raja yang menjaga para wanita. Dia mengerti betul apa yang menjadi keinginan hati raja, apa yang menyukakan hati raja, apa yang menyenangkan hati raja. Walaupun mungkin terlihatnya tidak menarik seperti barang yang lain, tapi mungkin barang itu merupakan kesukaan bagi raja. Dan Ester memilih untuk mentaatinya. Dan apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya, Ester yang mendapat karunia untuk menjadi ratu dari Raja Ahasveros. Pastikan bahwa ketika Tuhan mempercayakan mentor dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mempercayakan adanya kakak rohani dalam kehidupan kita, dan ketika kondisi kita semakin baik, kondisi kita mulai menang dari pergumulan hidup kita tetap memiliki hati yang taat. Kita tetap memiliki submission terhadap otoritas atau payung rohani yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan kerohanian setiap kita. Ketika kita mulai tidak taat, ketika kita mulai merasa bisa, ketika kita mulai merasa mampu berdiri di atas kaki kita, dan kita mulai mengacuhkan mentor-mentor yang Tuhan percayakan dalam diri kita, percayalah, kita akan mulai kehilangan arah. Kita akan mulai berjalan menuju kehancuran. Kita akan mulai berjalan menuju kesombongan dalam diri kita. Karena kita sudah mulai merasa mampu. Padahal setiap kita itu tidak akan pernah bisa mampu berjalan sendirian. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa ada mentor di atas kita, tanpa ada orang-orang yang mendoakan kita, tanpa adanya orang-orang yang mengarahkan kehidupan kita, kita akan berjalan menjadi serampangan. Kita akan berjalan sembrono dalam kehidupan kita. Dalam memutuskan suatu keputusan yang harus kita ambil, kalau kita mau menuruti apa kata hati kita, tanpa meminta pertimbangan dari orang-orang kakak rohani kita, dari para mentor kita, bisa jadi keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang salah. Keputusan yang justru akan merugikan kita untuk beberapa waktu ke depan. Pastikan
bahwa kita memiliki hati yang taat, memiliki penundukan diri yang penuh terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi mentor di atas kita. Dan kemudian yang ketiga, sebagai generasi bintang bagi kerajaan Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari Esther? Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Esther 4 ayat 13 sampai yang ke-16 dikatakan, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau ada di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dari pasal yang kedua sampai pasal yang keempat ini dikisahkan bagaimana Mordekai dia tidak memberi hormat kepada Haman. Haman itu adalah pejabat terdekat dari Raja Ahasveros yang baru menerima kenaikan pangkat menjadi salah satu orang yang dihormati di benteng Susan atau di kerajaan Ahasveros. Tapi Mordekai tidak memberikan hormat kepada Haman dan dilaporkan, dan Haman akhirnya panas hatinya, sakit hati. Wah, ini harus dibinasakan. Dari peristiwa Haman ini dia bukan hanya mau membunuh Mordekai, pada akhirnya dia memutuskan dia juga mau memusnahkan masyarakat atau warga yang sebangsa dengan Mordekai. Otomatis ketika Mordekai dibunuh dan bangsanya, maka Esther juga akan masuk ada di dalamnya. Nah, di pasal yang keempat ini diceritakan bagaimana Mordekai menceritakan kejadian yang sedang terjadi, isu yang sedang terjadi di dalam kerajaan Ahasveros kepada Esther. Bagaimana Mordekai menyampaikan surat tentang pemusnahan bangsa Yahudi kepada Esther, dan kemudian Esther menyampaikan kepada orang suruhannya, kepada dayangnya yang menemui Mordekai, dikatakan, kalau raja nggak memanggil siapapun orangnya dan raja kemudian nggak berkenan, hukumannya 1, mati. Itu disampaikan kepada Mordekai dan muncullah perkataan Mordekai di ayat yang ke-13 dan ke-14. Mordekai sedang mengingatkan identitas dari Esther. Mordekai sedang mengingatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan lewat posisi yang Tuhan percayakan kepada Esther. Dikatakan di ayat yang ke-14 yang terakhir, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ketika di pasal 2, ketika Esther dipilih sebagai ratu, pemikiran ini tidak akan pernah muncul dalam Mordekai, termasuk dalam hati Esther. Tapi ketika Mordekai, di pasal yang keempat, Mordekai melihat ini adalah suatu rencana Tuhan. Suatu rangkaian dari rencana Tuhan menentukan Esther menjadi seorang ratu. Dan disitulah Mordekai mengingatkan kepada Esther. Mungkin justru dengan kedudukanmu inilah Tuhan memberikan pembebasan. Justru dengan kedudukanmu inilah Tuhan mengaruniakan engkau menjadi seorang ratu. Bukan secara kebetulan. Ada rencana panjang Tuhan yang Tuhan sudah siapkan melalui kehidupan Esther. Dan kemudian Esther akhirnya memberikan respon di ayat yang ke-16 itu, berkata kepada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi, jangan makan, jangan minum, ambil waktu berpuasa, aku dan dayang-dayangku pun akan mengambil tindakan yang sama. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, apapun resikonya. Walaupun mungkin ketika aku masuk menghadap raja dan tidak dikenan, aku mati, biarlah aku mati. Tapi paling tidak sikap hati dari Esther berkata gini, kalaupun aku harus mati, aku mati dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Mari kita sama-sama belajar untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita tidak diciptakan tanpa tujuan.
karya penebusan Kristus di atas kayu salib dalam setiap kehidupan kita, itu juga memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Untuk memulihkan gambar diri Allah yang rusak karena dosa dalam diri kita. Dan kemudian untuk kita menceritakan kabar baik kepada orang lain. Setiap kita diciptakan, dilahirkan di atas muka bumi ini, selalu ada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin lewat pekerjaan kita, lewat karir yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, lewat pelayanan yang sedang Tuhan percayakan juga dalam kehidupan kita. Selalu akan ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita? Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, ketika hubungan kita dengan orang tua mungkin sedang tidak baik, atau kita sedang bermasalah dalam membangun hubungan dengan pacar kita, atau kita sedang bermasalah dalam pekerjaan kita getol mencari Tuhan. Kita datang kepada kakak rohani kita minta didampingi, kita minta dikuatkan, bahkan kita minta untuk dibantu doa. Tetapi ketika Tuhan mulai membawa kita keluar dari persoalan kita, ketika Tuhan mulai bawa kita menang dari pergumulan hidup kita, apakah kita menjadi merasa nyaman dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini? Atau justru kita bisa melihat, kalau Tuhan sudah menyertaiku keluar dari pergumulanku ini, berarti waktunya untuk aku juga bisa menjadi berkat. Jadi berarti ini waktunya untuk aku juga bisa memberikan kemenangan, membawa orang lain yang di sekitarku juga untuk bisa menang dari pergumulan hidup mereka. Ada tujuan yang Tuhan taruh dari setiap keburukan masa lalu kita. Mungkin kau dulunya adalah seorang yang terikat dengan rokok, atau terikat dengan alkohol, atau terikat dengan pornografi. Dan ketika engkau sekarang dimenangkan, engkau bisa lepas dari itu semua. Bukan berarti kita akhirnya melepaskan diri kita, oke, puji Tuhan, saya sudah lepas dari segala keterikatan saya. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau ketika kita bisa lepas dari keterikatan dosa-dosa kita, bagaimana kita kembali berkarya untuk kita bisa membagikan kemerdekaan, kebebasan, membebaskan teman-teman kita yang juga mengalami keterikatan yang sama. Pelajaran dari Esther sebagai generasi bintang itu menggambarkan juga keteladanan pribadi Kristus dalam setiap kehidupan kita. Kristus juga rela memberikan dirinya untuk taat, bahkan taat sampai mati. Dia tahu apa yang menjadi tujuan Bapa mengirim dia ke dalam dunia ini. Maka di doa Getsemani, Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dia tahu betul apa yang menjadi tujuan Bapa mengirim dia ke atas muka bumi ini. Dan kita juga harus tahu betul apa yang menjadi tujuan Bapa dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir 2 Korintus 3 ayat yang 18, Rasul Paulus berkata begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Teman-teman, arti nama Esther itu adalah bintang. Bintang itu memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Bintang berbeda dengan bulan atau mainan fosfor yang dia bisa bercahaya ketika mendapatkan kiriman dari cahaya yang lain. Dia memantulkan. Atau mungkin seperti fosfor, dia bercahaya di tengah kegelapan, glow in the dark, ketika setelah mendapatkan cahaya lampu, setelah beberapa waktu, kemudian dimatikan, dia bisa bercahaya. Tapi lama-kelamaan redup dan akhirnya mati. Bintang memancarkan cahayanya sendiri. Nah, setiap kita juga menjadi bintang-bintang bagi kerajaan Allah. Pertanyaannya, siapakah yang kita pancarkan dari dalam diri kita? Kalau kita mengerti identitas kita sebagai bintang dari kerajaan Allah, kita tahu, kita memiliki sikap bahwa setiap kita harus memiliki mentor atau memiliki pendamping, pembina rohani dalam kehidupan kita yang akan mengarahkan hidup kita untuk selalu berjalan dalam rencana Tuhan.
Dan kemudian kita belajar untuk memiliki ketaatan terhadap otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita bisa beres dari setiap kehidupan masa lalu kita, yang terpancar dari dalam kehidupan kita, pastikan itu adalah Kristus. Pastikan yang bercahaya dalam kehidupan kita, itu adalah kasih Kristus. Pastikan yang muncul dari dalam kehidupan kita, itu adalah kehidupan, kebenaran tentang firman Tuhan. Bukan lagi pengakuan diri kita, bukan lagi keegoisan kita, bukan lagi kesombongan kita, tetapi yang harusnya muncul dalam diri kita sebagai bintang-bintang kerajaan Allah adalah pribadi Kristus sebagai satu-satunya terang, sebagai satu-satunya cahaya yang memberikan kemerdekaan bagi seluruh umat manusia. Makanya dikatakan kita adalah terang dan garam dunia. Artinya adalah di dalam diri kita ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita telah diterangi oleh pribadi Kristus. Dan terang itu juga yang kita munculkan dalam diri kita. Bagaimana orang lain bisa melihat Kristus kalau tidak melalui diri kita? Bagaimana orang lain bisa merasakan kasih Kristus kalau tidak merasakan kasih kita? Bagaimana orang lain bisa merasakan pengampunan yang Kristus lakukan kalau kita tidak juga membagikan pengampunan? Tapi sekali lagi, bukan tentang cerita hidup kita, tapi cerita tentang karya Kristus yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu yang dibagikan pada sore hari ini. Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau bagikan pada saat ini, Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari sejak masa muda kami. Untuk kami boleh memberikan diri kami mau diarahkan. Kami mau belajar untuk kami bisa mau dimentor, mau dibina, mau dididik untuk hidup di dalam kebenaran. Dan biarlah kami semua boleh memiliki sikap hati yang taat. Memiliki penundukan diri terhadap kakak rohani, terhadap tudung rohani yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah sejak masa muda kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap peristiwa, dalam setiap kondisi, dalam setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami. Entah itu ada di dalam pendidikan kami, baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu di dalam keluarga kami. Selalu ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami sedang berada di dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan, biarlah lewat kehidupan kami mau mengambil sikap hati untuk bersyafaat untuk mereka. Kami boleh mengambil sikap hati untuk mau mengasihi mereka. Bukannya keluar dari keluarga kami, tapi justru kami masuk dalam keluarga kami dan menjadi terang, menjadi berkat. Dan hidup kami boleh berdampak bagi setiap mereka. Dan di tengah-tengah rekan kerja kami, biarlah kehadiran kami itu membawa damai. Boleh membagikan kasih, boleh membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga untuk seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh dengan janji Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang mengenapi setiap panggilan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sudah mengikuti ibadah Impact Youth hari ini. Saya percaya teman-teman semuanya merasa terberkati dari awal hingga akhir. Untuk setiap firman yang sudah disampaikan, jangan lupa untuk direnungkan dan berdoa supaya bisa menjadi rema dalam hidup teman-teman semua. Terus ikuti ibadah online Impact Youth di setiap hari Sabtu jam 5 sore di channel YouTube Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman semua untuk bisa mengikuti ibadah onsite Impact Youth di setiap hari Minggu jam 5 sore di Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3.
Impact Youth tidak hanya memiliki ibadah secara onsite dan online, tetapi kami juga memiliki komsel, komunitas sel secara onsite dan online yang bernama Impact Family. Bagi teman-teman yang rindu untuk bisa mengikuti komsel secara online, bisa segera meng-scan QR Code yang ada dan nantinya teman-teman akan diarahkan lebih lanjut untuk bisa mengikuti komsel secara online. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk komsel secara onsite, bisa banget segera menghubungi nomor admin yang tertera di bawah ini. Nantinya komsel ini akan dilakukan secara onsite di Impact Community Indonesia setiap 2 minggu sekali. Impact Youth juga memiliki program yang bernama Impact Youth Goes to Campus. Jadi bagi teman-teman yang memiliki persekutuan doa, rokris, ataupun komunitas-komunitas yang kira-kira memerlukan mentoring ataupun pelayanan secara rohani, bisa banget segera menghubungi nomor admin yang tertera. Dan nantinya teman-teman akan dilayani oleh tim Impact Youth secara langsung. Bagi teman-teman semua yang ingin mensupport pelayanan Tangan Pengharapan, bisa banget dengan cara membeli kaos yang sekarang saya sedang pakai. Untuk ketersediaannya, teman-teman bisa segera cek di Instagram yang tertera di bawah ini. Demikian pengumuman kali ini, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca.
atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.